Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para solihin solihat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari Anda di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Anda untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kita dalam kajian kitab Majalisus Syahri Ramadan karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-24, fi awsafi ahlil jannah. Karakter penduduk surga, ja'alanallahu minhum bimannihi wa karamihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang masuk surga dengan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa tempat kembalinya manusia itu hanya ada dua. Yang pertama adalah surga dan yang kedua adalah neraka, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah perumpamaan orang-orang yang akan masuk surga? Seperti apa karakter mereka sehingga kita mudah-mudahan bisa memiliki karakter tersebut? Baik, disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, dan tentu kita tidak menjelaskan secara lengkap dan detail karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan waktu kajian yang begitu banyak. Kita akan menjelaskan poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam buku ini. Baik, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Nah, inilah karakter orang-orang yang akan masuk surga. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, mereka yang berinfak, mengeluarkan hartanya baik infak dalam makna wajib seperti zakat atau infak dalam makna sunnah. Ketika mereka sempit dan ketika mereka lapang, ketika mereka sakit dan ketika mereka sehat. Jadi orang sakit itu tidak sekedar menerima amplop, tapi juga mengamplopi, biar apa? Dia segera sembuh. Sebab dalam Islam, salah satu cara kesembuhan ilahiyah dari langit adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW mengatakan, dawau mardakum bisadaqah, hendaklah kalian mengobati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaid, mereka yang mampu menahan rasa marah. Orang yang mampu mengendalikan rasa marah ini bukan perkara biasa, tapi ini makomnya para wali. Karena emosi seorang selalu dan senantiasa memuncak. Maka jamaah sekalian, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan begini, man katama ghaidah, barang siapa yang mampu menahan rasa marah, wa huwa qadirun ala ayyunkidah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Contohnya bos kepada anak buahnya, suami kepada istrinya, atau pejabat kepada rakyatnya, itu kan mampu. Kalau rakyat ke pejabat itu nggak mampu. Kalau satpam ke bosnya nggak mampu namanya. Dia mampu untuk melampiaskannya, maka dia menahannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebebasan kepada dia untuk memilih bidadari mana saja yang dia sukai kelak di hari kiamat nanti. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karakter yang kedua. Karakter yang ketiga disebutkan dalam surat Ali Imran ini adalah wal afina 'anin nas, mereka yang mudah memaafkan manusia. Dan itu telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peristiwa dan banyak kesempatan. Masih ingatkah Anda seorang yang bernama Wahsy? Dia yang telah membunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Asadus Sarha, yaitu apa? Singa padang pasir, pejuang Islam yang sangat tangguh. Dibunuh oleh Wahsy, belum cukup sampai di situ. Dicincang, kemudian dadanya dibelah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa kedua telinganya diiris oleh Wahsy. Jamaah sekalian, itu yang membuat Rasulullah SAW sangat marah. Tetapi apa? Ketika Fathu Makkah, Wahsy menyatakan keislaman di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan Nabi Muhammad pun menerima keislamannya. Wal afin 'anin nas, mereka mampu memaafkan manusia. Dan orang yang paling berhak mendapatkan maaf dari kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, menantu kita, dan lain sebagainya. Kemudian karakter berikutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di sini kebajikannya umum, bisa bermakna 3 perkara tadi, infak, menahan marah, kemudian memaafkan, tapi juga perbuatan-perbuatan lainnya. Muhsin adalah orang yang berbuat, beraktivitas seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat dia atau dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu makom yang sangat tinggi. Nanti akan sampai pada tingkat namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang kelima adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, yaitu orang-orang yang ketika berbuat maksiat atau mendolimi diri mereka, dzakarullah, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidunubihim, dan mereka segera meminta ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Terus walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian karakter yang keenam dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 adalah mereka segera berhenti dari perbuatan dosa, tidak melanjutkan perbuatan dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin, ini diantara karakter penduduk surga yang disebutkan dalam surat Ali Imran 133 dan 135. Kemudian dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan karakter mereka, diantaranya satu, mereka adalah orang yang serius dalam belajar ilmu agama, mereka serius untuk belajar dalam rangka mencerahkan diri mereka dan mencerahkan masyarakat di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan perbuatan tersebut satu jalan menuju surga. Masya Allah. Orang yang semangat mencari ilmu, ternyata itu adalah jalan pintas untuk menuju surga. Maka jangan remehkan menuntut ilmu. Kalau kita betul-betul ingin serius bertaubat, ingin serius berhijrah, maka menuntut ilmu suatu yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Ayo menuntut ilmu. Kemudian jamaah sekalian, ciri yang berikutnya dalam hadis ini adalah apa? Mereka yang senantiasa menjaga wudhunya, kemudian berjalan menuju masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis, beliau mengatakan begini, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Hadis riwayat Muslim. Maukah aku beritahu kepada kalian apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah mengangkat derajat-derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala isbagul wudu. Yang pertama adalah kita ini menyempurnakan wudu. Artinya kalau yang wajib sampai di siku maka diataskan sedikit. Kemudian isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu ketika makarih. Maka di sini para ulama mengatakan yaitu di saat-saat yang tidak kita sukai untuk menyempurnakan wudu. Contohnya ketika musim dingin atau ketika subuh. Karena biasanya kalau musim-musim ini kita hanya berwudu yang penting yang wajib saja. Nah, di sini isbagul wudu artinya melaksanakan hal-hal yang sunnah. Kemudian wakathrutul khuta, yang kedua yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita adalah memperbanyak langkah ke masjid, wa intidarus sholati ba'das sholah, menunggu satu sholat ke sholat yang berikutnya. Jadi habis maghrib zikir di masjid, kemudian menunggu sholat isya, atau habis zuhur menunggu sholat maghrib. Sekali lagi kalau memang kita tidak punya kepentingan. Kemudian saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dalam hadis di antara ciri-ciri penduduk surga adalah mereka yang semangat membangun masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, yabtagi bihi wajhallah, dalam rangka mencari dari Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun bagi dia satu rumah di surga. Saudara sekalian,
Kemudian selanjutnya adalah orang yang menjaga solat, terutama solat 5 waktu. Ini ciri penduduk surga yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibadi, faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, kana lahu 'indallahi ahdan an yudkhilahul jannah." 5 salat dalam satu hari yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hambanya, barang siapa yang melaksanakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena meremehkan hak-hak salat, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk berjanji kepada orang tersebut agar memasukkan dia ke dalam surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang yang menjaga salat 5 waktu agar dia masuk surga. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pernah salah seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu, beliau suatu waktu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan beliau masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab begini, "Alaika bikathratis sujud." Hendaklah kamu banyak sujud, artinya banyak salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Sungguh kalau kamu melaksanakan sujud sekali saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat dirimu 1 derajat dan menghapus darimu 1 kesalahan. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi yang bisa membuat kita masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang umrah dan haji, "Al-umratu ilal umrati kaffaratin lima bainahuma." Satu umrah ke umrah yang berikutnya akan menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk umroh dalam setiap tahun dan bisa melaksanakan haji sebanyak mungkin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara sekalian, di antara karakter penduduk surga yang berikutnya adalah memiliki akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang paling banyak membuat orang masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah SAW menjelaskan 3 penduduk surga yang pasti masuk surga. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, "Ahlul jannati thalathatun." Penduduk surga itu ada 3 golongan. Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun, yaitu penguasa muqsit yang adil, mutasaddiqun dia jujur, dan mutasaddiqun bisa bermakna mencintai rakyatnya, muwaffaqun dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan. Sebagian para ulama mengatakan muwaffaqun artinya dia dicintai oleh rakyatnya, dia mencintai rakyatnya dan rakyat mencintainya. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba. Seorang laki-laki atau seorang perempuan ya rahim, orangnya sangat berkasih sayang, dermawan. Raqiqul qalbi, kemudian lembut hatinya, likulli dzi qurba, kepada setiap orang yang menjadi karib kerabat dia. Kemudian yang ketiga, wa muslimun afifun, seorang muslim yang menjaga harga dirinya, muta'affifun, dan berusaha terus untuk menjaga harga dirinya, dzu'iyalin, padahal dia memiliki kebutuhan, tidak meminta-minta kepada manusia. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu masih sangat banyak ciri-ciri penduduk surga yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun yang disebutkan dalam hadis. Tapi sekali lagi kita membatasi beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam buku beliau Majalis Syahr Ramadan, dan ini sudah sangat banyak sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk penduduk surga dan Ramadan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.